Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine? Joan Mir yakin Fabio Quartararo akan buat kesalahan. Pembalap Suzuki, Joan Mir, yakin masih memiliki peluang untuk mempertahankan gelar, meski tertinggal cukup jauh dari Fabio Quartararo di klasemen sementara. Mir saat ini terpaut 47 poin dari Quartararo, yang mana sang juara dunia bertahan, mengoleksi poin persis sama seperti Francisco Bagnaia. MotoGP 2021 masih menyisakan 8 balapan, tapi ada satu gelaran yang belum ditentukan lokasinya. Selain itu, Argentina juga masih mengalami penundaan. Mir telah mengatakan dirinya membutuhkan 2 atau 3 kemenangan agar bisa mempertahankan gelar juara miliknya. Namun, saat ini, banyak pihak yang menjagokan Quartararo untuk memenangi titel usai penampilan konsistennya sepanjang paruh pertama. Meski begitu, Mir tetap percaya diri, bahkan optimistis pada peluangnya untuk kembali merengkuh titel dunia MotoGP. Tentu saja, saya merasa masih memungkinkan untuk memenangi titel tahun ini, kata Mir kepada MotoGP.com. Saya yakin pada kemampuan saya, dalam hal performa di atas motor, dan kinerja tim. Saya pikir kami bisa melakukannya lagi. Kami telah melakukannya sebelumnya, dan pasti kami dapat mengulanginya. Fabio melakukan pekerjaan yang sangat sulit karena dia memiliki kecepatan, dan sekarang dia dapat mempertahankannya. Tapi kami baru menjalani paruh pertama musim ini. Jelas, dia bisa saja melakukan kesalahan karena ini MotoGP. Namun, saya tak hanya melihat Fabio. Jika kami memiliki kecepatan seperti yang dibutuhkan, maka kami bisa mengumpulkan poin lebih banyak. Joan Mir harus berjuang keras untuk mempertahankan gelar, lantaran tak memiliki performa yang diinginkan pada awal musim ini. Pun demikian, Suzuki mulai menunjukkan peningkatan di paruh kedua musim ini dengan memasang right high adjuster pada GXRR. Komponen tersebut membuat Mir dan Alex Rins makin percaya diri di atas motor, termasuk membantu keduanya dalam hal start balapan. Saya mengharapkan performa sedikit lebih besar di paruh pertama musim ini. Saya hanya mampu mendapatkan 3 podium ketika saya merasa bisa memperjuangkan kemenangan di setiap balapan, ujarnya. Rasanya saya mampu tampil kuat, tapi saya tidak mampu memulai balapan seperti favorit dan memperjuangkan kemenangan. Saya pikir pabrikan lain telah bekerja lebih keras dibandingkan kami. Di Qatar, kami datang dengan paket yang lebih baik daripada musim lalu. Faktanya, kami memiliki performa yang sama, sedangkan yang lainnya alami peningkatan. Musim lalu, tak semua pabrikan menggunakan Holeshot device. Apa yang berubah adalah semua orang kini menggunakan perangkat itu, dan kami satu-satunya yang tidak menggunakannya di awal musim. Kami tidak memulai musim yang sama dengan yang lainnya. Peningkatan yang dilakukan Suzuki juga membuat Mir merasa dirinya dapat mengejar ketertinggalan dari para rival-rivalnya. Suzuki bekerja sedikit lebih keras untuk mengejar ketertinggalan. Perubahan ini sangat cocok dengan motor kami, dan kami melihat ada perbedaan besar, serta peningkatan performa, tuturnya. Penting juga untuk memastikan perangkat tersebut bekerja dengan baik di setiap trek, sehingga kami dapat memperebutkan titel. Saya sangat senang melihat segalanya berjalan seperti biasanya. Kami lebih efisien dan saya merasakan kerja yang lebih intens dari Suzuki. Ini membuat saya sangat bangga. Marquez masih asing dengan ban belakang baru Michelin. Manajer proyek Honda HRC MotoGP, Takeo Yokoyama, mengatakan Marc Marquez kesulitan beradaptasi dengan ban belakang baru Michelin yang diperkenalkan musim lalu. Pembalap Repsol Honda tim tersebut belum juga menemukan konsistensi, setelah kembali dari absen panjang di Grand Prix Portugal, balapan ketiga MotoGP 2021, pertengahan April lalu. Kondisi fisik yang belum pulih sepenuhnya menjadi salah satu hambatan Marc Marquez untuk kembali tampil superior di atas Honda RC213V. Bos Honda pun membeberkan, alasan lain yang membuat juara dunia 8 kali itu tidak bisa mengeluarkan potensi motor dan dirinya 100%. Ban belakang baru Michelin yang lebih lunak menjadi kendala besar bagi Marquez. Terlebih, Honda RC213V memiliki traksi yang besar.
Namun, Yokoyama mengatakan Honda terus bekerja keras untuk membuat pembalap asal Spanyol itu lebih nyaman di atas motor dan dapat menemukan kecepatannya kembali. Apa masalah utamanya? Saya masih merasa masalah terbesar kami adalah membuat ban belakang baru yang diperkenalkan Michelin tahun lalu dapat bekerja dengan baik, kata Yokoyama seperti dilansir GP1. Kami terus berkembang, tapi pada saat yang sama kami tidak selevel dengan yang lainnya. Kami juga melihat tim lain untuk mencoba banyak hal dan gagasan baru. Sudah banyak yang kami lakukan untuk memaksimalkan, atau setidaknya mengeluarkan potensi ban belakang. Tentu saja, Mark tidak mengikuti semua balapan tahun lalu, dan dia hanya memiliki sedikit pengalaman dengan ban belakang baru. Dia kembali pada tahun ini, dan informasi yang diberikannya sangat bagus. Tapi pada saat yang sama, saya dapat mengatakan dia masih mempelajari ban belakang. Tapi, dia adalah Marc Marquez, dia memberikan kontribusi besar, dan masukannya memberikan kami banyak gagasan baru dalam menghadapi paruh kedua musim ini. Tak dapat dipungkiri, pengembangan Honda bersama duet tim satelit Alex Marquez, dan Takaki Nakagami LCR Honda, serta test rider HRC Stefan Bradl juga tidak berjalan dengan baik. Pembalap baru Repsol Honda Pol Espargaro juga belum memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan RC213V. Bahkan, Marc Marquez merasa motor saat ini melenceng jauh dari jalur pengembangan yang mereka lakukan tahun lalu. Alex, Nakagami dan Paul merupakan pembalap hebat, tak diragukan lagi. Tahun ini, kami memberikan mereka motor evolusi terkini. Perbedaannya hanya pada setelan, gaya balap dan cara mereka mengendarai motor, ujar Marc Marquez. Masukan dari mereka sangat penting, kami bekerja dengan semua informasi yang mereka berikan. Semua pembalap memulai dengan motor 2021. Tahun lalu, Nakagami masih berkendara dengan motor di musim sebelumnya. Karena masalah yang kami hadapi, kami memberikannya banyak komponen baru, bukan hanya sasis. Masalahnya, terkadang pembalap yang satu cocok dengan komponen baru, sedangkan yang lainnya tidak, ujar pemenang 83 Grand Prix dan 135 finish podium dari seluruh kelas tersebut. Paolo Ciabatti tegaskan Ducati tak tertarik pada Maverick Viñales. Direktur olahraga Ducati, Paolo Ciabatti, menegaskan timnya tak pernah tertarik mendatangkan Maverick Viñales, seperti diklaim oleh Lin Jarvis. Yamaha memutuskan untuk mengakhiri hubungan lebih cepat dengan Viñales, menyusul permintaan sang pembalap yang menyudahi kontrak sebelum waktunya. Sebenarnya, Viñales dan Yamaha masih bisa melanjutkan kerjasama mereka hingga akhir musim ini. Namun, perilaku pembalap asal Spanyol itu membuat pabrikan berlogo garpu Talagram, dan memilih untuk berpisah lebih awal. Managing Direktur Yamaha, Lin Jarvis, telah mengatakan bahwa timnya lebih baik berpisah dengan pilotnya, jika sudah tak merasa nyaman. Jarvis juga mengungkapkan, bahwa keputusannya untuk memberikan perpanjangan kontrak kepada Viñales di akhir 2019, karena ada tekanan dari pabrikan lain, terutama Ducati. Pria asal Inggris itu mengatakan Ducati sangat tertarik dengan Maverick Viñales, sehingga ada kesempatan besar bagi rider 26 tahun itu untuk meninggalkan Yamaha. Ciabatti tak memungkiri adanya ketertarikan Ducati terhadap Viñales di masa lalu, tapi untuk saat ini mereka sudah yakin dengan pembalap yang dimiliki. Kami memang tertarik dengan Maverick di masa lalu. Tapi sekarang, ada banyak pembalap Ducati yang terikat kontrak untuk masa depan, kata Ciabatti kepada Speedweek. 4 tempat yang tersedia di kedua tim telah terisi, setidaknya hingga akhir 2022. Hanya ada satu kursi kosong di tim VR46 yang masih terbuka sebelum balapan di Austria. Selain itu, tim independen memang tidak bergantung pada pabrikan dalam memilih pembalap mereka. Tapi jelas, Marco Bezzecchi akan jadi pilihan nomor 1. Meski faktanya Yamaha juga menunjukkan ketertarikan untuk menempatkannya di tim Petronas. Namun, dia merupakan pembalap jebolan asli dari VR46 Academy. Mulai tahun depan, Ducati akan menurunkan 8 motor, dan 5 di antaranya adalah motor tim pabrikan. Tim VR46 dipastikan mendapatkan 1 motor pabrikan selain Pramac Racing. Belum diketahui apakah tim Gresini akan mendapat motor tim pabrikan atau tidak. Tapi, mereka pastinya akan memperjuangkan hal tersebut demi mengakomodasi Enea Bastianini. Pasalnya, juara dunia Moto2 2020 itu menunjukkan performa apik sepanjang tahun ini pada debutnya di MotoGP. Sedangkan Fabio Di Giannantonio diproyeksikan bakal menggeber Desmosedici GP21 untuk mengawali kariernya di kelas Premier.